Ada yang pernah menyantap tapai, makanan yang dibuat dari singkong fermentasi ini ternyata melalui proses yang cukup panjang sebelum tiba di meja saji Anda. Dan sore ini segmen Sehari Menjadi akan mengajak Anda merasakan lika-liku menjadi seorang produsen tapai singkong. Mulai dari proses pengupasan bertonton singkong, pemberian ragi dengan cara unik sampai menjajakannya di pasar tradisional. Berikut selengkapnya. Bagian dalam semua keluar gitu loh, kayak gerinjel-gerinjel kalau dipegang gitu. Berat. Tuh, wah, enggak, yuk! Ya, miring! Awal! Bisa dicip, Bang? Tajam, Pak. Kurang lebih sabar, berisik amat. Nih. Dengan rasa manis yang sedikit masam, bertekstur lembut serta aroma yang khas, menjadikan tapai salah satu camilan favorit banyak orang. Tapai yang dikenal juga dengan nama tapai atau peyem merupakan makanan tradisional Jawa Barat yang dibuat dari singkong dan telah melalui proses fermentasi selama beberapa hari. Para pedagang tapai biasanya menjual tapai singkong menggunakan gerobak kaca bening untuk memudahkan pelanggan mengenali produk mereka. Halo, selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Hari ini kita akan menjadi produsen tape yang ada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Tapi ini saya akan melihat dulu bagaimana kesibukan pedagang tape. Ini harum. Pak, ini nggak dipancal Pak aja Pak? Pedagang tapai relatif mudah ditemui di pasar-pasar tradisional, salah satunya di Pasar Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berapa kilo, Mak? Setengah aja. Setengah kilo? Iya. Tape biasa diolah jadi apa, Mak? Dibikin goreng, disetup. Disutup tuh diapain, Mak? Kayak dikolek tapi nggak pakai gula merah. Dikolek tapi nggak pakai gula merah. Ininya dikukus dulu. Dikukus dulu. Ini setengah kilo nih? Iya. Banyak juga ya, setengah kilo ya? Iya. Coba dicek. Setengah kilo? Iya. Harga tape singkong yang dijajakan bervariasi tergantung masing-masing penjual. Namun rata-rata 1 kg tapai dipatok Rp10.000 di sekitar Pasar Parung. Berapa belas kilo? Setengah kilo. kilo. Dibikin apa, Pak, Dek? Buat tape goreng. Tape goreng. Tape goreng. Emang suka makan tape, Pak, Dek? Suka. Setelah berkeliling selama beberapa jam, kami berhenti di salah satu titik ramai di Pasar Parung dan mangkal sejenak untuk memudahkan pembeli menemukan kami. Ya, Pak, buat kue. Oke, siap. Oh, buat kue? Iya, kue gabin. Kue gabin. Kalau ini kan buat Kue gabin. Iya. Dalam sehari, rata-rata pedagang tapai gerobakan membawa 20-50 kg tapai singkong setiap konsumsi. Siap. Nah, setengah kilo, Pak. Nih, Pak Haji. Biasa buat apa, Pak Haji? Makan langsung apa digoreng? Langsung aja. Makan langsung, ya. Kasih, Pak Haji. Ya. Rame juga ya. Dan ternyata untuk mendapatkan tape yang nikmat ini perjalanan panjang, nggak butuh waktu cuma 1-2 jam, tapi bisa berhari-hari. Kita akan belajar cara buatnya. Dan dari sinilah kenikmatan tape singkong berasal. Singkong. Salah satu produsen tape singkong yang sudah eksis selama 20 tahun terakhir berada di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nggak patah? Biarin patah juga nggak apa-apa. Biarin patah juga nggak apa-apa? Jadi sama. Singkong tidak hanya diperoleh dari perkebunan di sekitar pabrik, tapi juga dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Sebab singkong memiliki masa tanam sekitar 6-12 bulan, bergantung jenis dan perawatannya. Sedangkan ketersediaannya setiap hari sangat penting untuk diolah menjadi peyem. Berapa kilo segini? Seton setengah. Ya, kelihatannya cuma semobil. Tapi ini 1,5 ton beratnya. Karena dia nggak cuma di atas saja, tapi sampai bagian bawah nih. Ini juga. Singkong semua sampai bawah-bawah. Sekilo berapa sekarang, Bos, harganya? Kalau 2.000. 2.000-an ya? 28, 2.800. Lagi tinggi apa lagi rendah, Bos? Lagi tinggi ya? 2.800. Bibit singkong yang biasa digunakan di tempat ini adalah singkong jenis mentega. Singkong mentega dengan bentuk lonjong dan warna putih kekuningan merupakan primadona dalam pembuatan tape singkong. Ini tua atau gimana, Bu? Singkong tua atau gimana nih?
Ya, yang nggak tahu amat sih. Sedang. Sedang. Emang kalau pakai singkong yang muda kenapa, Bu? Tapenya kurang bagus. Lembek, lembek. Tapenya lembek. Ini agak angel. Ngeri kena tangannya ini goloknya. Singkong mentega umumnya memiliki kandungan pati yang lebih tinggi dibandingkan jenis singkong lainnya, yaitu sekitar 27 hingga 28%. Sedangkan singkong jenis lain seperti uwi kayu, karet, atau gajah memiliki kandungan pati antara 21 hingga 24% saja. Kandungan pati tinggi akan memberikan hasil fermentasi yang lebih baik karena lebih banyak gula yang dapat dihasilkan selama proses itu. Selain itu, pati tinggi juga dapat membantu menghasilkan tekstur tapai lebih lembut dan konsisten. Nah, ampas singkong bekas pengupasan jangan dibuang, bisa untuk pakan kambing. Lanjut, singkong yang sudah dikupas dikerik untuk mendapatkan tekstur kasar. Selain untuk mendapatkan tekstur kasar di bagian kulit luar singkong, pembersihan dengan bambu akan menghilangkan sisa kotoran dan kulit yang mungkin masih tersisa. Ingat, harus bersih sempurna ya. Kenapa nggak pakai pisau sih, Pak? Kalau pisau nggak bisa, kalau tajam. Kalau tajam, jadi ini habis sekarang semua kalau pakai pisau. Lanjut, cuci singkong sebanyak 2 kali. Ini pakai apa sih, Bang? Ini apa nih? Harus. Oh, serabut biasa? Iya. Biar? Ya bersih. Biar bersih. Iya bersih. Sampai ke sela-selanya? Iya. Siap. Wih, bersih ya? Bersih. Kinclong, bro. Nah ini nih, kalau sampai tanahnya masuk, waduh, bahaya. Yaudah, taruh sini nih. Pastikan singkong juga bersih dari sisa tanah dan kemudian susun di keranjang bambu besar seperti ini. Biar dia muatnya banyak, jadi naruhnya nggak diamprak. Disusun. Singkong kemudian direbus bersama dengan keranjang bambu. Rebus singkong hingga berwarna sedikit kekuningan yang menandakan singkong sudah hampir matang. Yuk, tuh, wah, enggak, yuk. Biar isi dulu. Sebenarnya sih dibilang beratnya emang nggak terlalu berat ya, 35 kilo. Panasnya orang umum. Dan ini dia alasan mengapa singkong dimasak menggunakan wadah seperti ini. Yuk, tuh, wah, enggak, yuk. Bang Bil, ini kenapa harus pakai keranjang ya, Bang, direbusnya? Keranjang, kalau nggak pakai keranjang nggak bisa. Susah. Kalau pakai yang alat supaya Ngambilnya susah? iya. Oke. Proses memasak singkong di tempat ini masih menggunakan kayu bakar. Selain untuk menghemat ongkos produksi, kayu yang terbakar selama proses perebusan akan menambah aroma khas pada tapai yang dihasilkan. Lanjut lagi. Setelah itu siram singkong dengan air dingin. Bang, ini busanya ini apa nih, Bang? Ini busa sandu singkong, biasanya singkong sagu ini, jadi buat atasnya. Oh, ini sagu singkongnya. Sagu singkongnya ini. Berarti ini harus disiram supaya hilang sagunya. Oke. Iya, supaya nggak lembek jadi. Supaya nggak lembek. Oke, siap. Singkong yang akan difermentasi jangan dimasak sempurna, cukup 80-90% saja. Kenapa Pak, tadi, Pak? Kalau terlalu matang kenapa, Pak? Katanya apa? Bunyok lembek. Lembek katanya. Segera dinginkan singkong dengan cara diangin-anginkan menggunakan kipas angin. Setelah 30 menit, singkong telah mencapai suhu ruang dan bisa masuk proses selanjutnya. Nah, ini salah satu part yang paling unik buat saya. Beberapa kali liputan yang berhubungan dengan ragi biasanya ditabur atau diaduk jadi satu, tapi ini tepuk. Dia apa namanya? Diteplokin, Pak. Diteplokin. Kalau bisa saja memberi ragi dengan cara ditabur, pemberian dengan cara ditepuk seperti ini ternyata bisa menghemat penggunaan ragi sampai 40%. Pokok utama di sini. Di mana tuh? Ini kan utama nih. Jadi ragi itu masuk ke dalam yang membuat si tape ini dalamnya matang, singkong. Kalau lebih hemat, pemberian ragi dengan cara seperti ini membuat saya kepayahan. Sebab kepulan ragi tidak jarang terhirup dan membuat mata saya pedas. Wah. Tajam, Pak. Tajam ya, soalnya kan ragi itu terbuat dari bawang putih, tepung beras, sama cabai.
Kalau ada singkong yang belum mencapai suhu ruang, jangan diberi ragi ya. Pastikan singkong betul-betul dingin agar tapai menjadi lebih berkualitas. Kalau posisinya masih panas, Pak, ini nanti jadi tapanya itu berlendir, lengket. Setelah itu diamkan tapai setidaknya selama 2-3 hari. Namun kalau tapai akan dikirim ke wilayah yang cukup jauh dari tempat produksi, tapai sebaiknya masih setengah matang agar tidak hancur selama proses pengiriman. Warga di sini menyebutnya dengan tapai matang di jalan. Kalau singkong rada mudahan dia udah lembek. Ini Lembek. singkong tua. Bagusan ini apa yang muda? Bagusan ini Kenapa? cekel dia bagus. Oh, nggak benyi. Enggak. Dan ini dia singkong yang sudah difermentasi selama 2 hari. Udah pas. Pas yang udah matang. Pas yang matang ya. Pas banget lagi di mulut. Kecutnya udah keluar dikit. Tapi yang saya suka teksturnya tuh pas gitu loh. Dia nggak selembek itu, nggak kematangan karena ini pas 2 hari. Kering. Ketika mengemas tapai, gunakanlah alas bungkus berupa daun pisang. Hindari menggunakan plastik atau wadah kedap udara. Kalau pakai daun pisang kan aroma tape ini tercium wangi. Tapi kalau pakai plastik, satunya berembun, basah, tape jadi jelek, cepet lembek. Bang tapai sebelum dikirim. Pas ya, 88 kilo ya? Iya. Kalau sekilo udah jadinya dijual berapa bos di sini? Kalau di sini 6.000 sekilonya. 6.000 ya? Kalau pemasaran sono nggak tahu dah. Beda-beda ya. Walau tempat produksi berada di Bogor, tapai dari tempat ini dikirim ke berbagai wilayah yang relatif jauh, seperti Jakarta, Tangerang Kota, bahkan sampai Bekasi Kota. Dan tentu tidak lengkap kalau tidak mencicipi olahan tapai singkong. Yap, tapai singkong dapat diolah dengan berbagai sajian manis menggugah selera, seperti es jambu, es teler, es buah, atau bisa juga disantap langsung sebagai pendamping teh maupun kopi. Wih, ini tape yang sudah didiamkan sekitar 3 hari, ini jauh lebih gampang merotol tuh. Kayak gampang banget motek. Kita icip rasanya. Manisnya udah keluar. Aromanya juga udah makin kuat. Rasa masam dan aroma khas dari tapai akan menambah cita rasa makanan. Es campur salah satunya. Nah, kalau es yang satu ini ada yang pernah mencoba? Tapai dengan campuran es serut, serut pisang, ambon, dan sedikit susu kental manis. Para pedagang biasa menyebutnya dengan nama es tapai. Bagaimana? Ada yang tertarik membuat singkong sendiri di rumah? Ingat, kuncinya harus sabar dan telaten. Ya, Fernando di Wagi Yugiarto, Bogor, Jawa Barat.